Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Nama saya Safira Akase, saya dari kelas 6D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, langsung saja keterampilan yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan kemampuan seorang guru dalam bentuk ucapan atau pertanyaan sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan keaktifan dan respon dari peserta didik. Keterampilan ini berhubungan dengan cara memperoleh umpan balik atau feedback. Pengajar yang berbicara terus-menerus akan menciptakan arus hubungan suatu arah saja. Di situ tidak terjadi apa yang disebut komunikasi dan proses belajar tidak akan berjalan lengkap. Lebih-lebih dalam hal seperti itu sukar diketahui apakah murid itu mengerti yang diuraikan oleh pengajar. Mungkin pengajar mengajar terlalu cepat atau tetapi mungkin pula bahan pelajaran yang disampaikan itu telah diketahui oleh murid. Yang berikutnya yaitu teknik yang benar dalam keterampilan bertanya. Yang pertama, mula-mula tunjukkanlah pertanyaan kepada seluruh kelas agar semua siswa turut berpikir dan merumuskan jawaban dalam hati masing-masing. Sehingga perlu diperhitungkan suara cukup keras untuk didengar oleh seluruh siswa. Yang kedua, pertanyaan yang disajikan itu atau diajukan itu dengan ucapan yang jelas dan tidak terlalu cepat. Yang kedua yaitu berilah kesempatan kepada seluruh siswa untuk menjawabnya. Yang berikutnya yaitu berilah waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab. Yang keempat, suasana dalam bertanya menjawab itu hendaknya jangan tegang. Yang kelima, apabila ada siswa yang tidak dapat menjawab, alihkan pertanyaan kepada siswa yang lain agar siswa tersebut tidak menjadi malu. Yang keenam yaitu pertanyaan yang diajukan hendaknya mengenai pokok-pokok yang penting yang harus dimengerti oleh seluruh siswa sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang terakhir, untuk menarik perhatian kelas dan melatih disiplin, 1-2 pertanyaan dapat diajukan atau diberikan kepada siswa yang tidak memperhatikan. Yang berikutnya yaitu pentingnya keterampilan bertanya. Yang pertama ada menggali informasi, yang kedua ada mengecek pemahaman siswa, yang ketiga ada membangkitkan respon para siswa, yang keempat mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa, yang kelima mengetahui hal-hal yang sudah diketahui oleh siswa, yang keenam itu memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru. Yang berikutnya yaitu membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari para siswa. Yang berikutnya yaitu menyegarkan kembali pengetahuan siswa. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan langsung adalah pertanyaan yang ditunjukkan kepada salah satu seorang peserta didik. Yang kedua yaitu pertanyaan umum dan terbuka. Pertanyaan umum dan terbuka itu yaitu pertanyaan yang ditunjukkan kepada seluruh peserta didik. Yang berikutnya itu pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban. Yang berikutnya yaitu pertanyaan faktual adalah pertanyaan untuk menggali fakta dan informasi. Yang kelima adalah pertanyaan yang diarahkan kembali, yaitu pertanyaan yang dikembalikan kepada peserta didik atas pertanyaan peserta didik yang lain. Yang keenam itu pertanyaan memimpin, di mana pertanyaan memimpin ini adalah pertanyaan yang jawabannya itu tersimpul dalam pertanyaan itu sendiri. Yang berikutnya yaitu ada hal-hal yang perlu dihindari dalam keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa peserta didik. Yang berikutnya yaitu menjawab pertanyaan sendiri. Yang keempat, pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Yang kelima, mengajukan pertanyaan ganda. Dan yang terakhir, menentukan siswa tertentu untuk menjawab. Selanjutnya yaitu keterampilan dasar memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah segala bentuk respon baik verbal ataupun nonverbal yang diberikan guru terhadap tingkah laku siswa untuk memberikan umpan balik atas perbuatannya itu sebagai suatu dorongan atau koreksi dan memotivasi siswa yang lain untuk berbuat hal yang sama seperti siswa yang diberikan penguatan tadi. Yang berikutnya yaitu keterampilan memberi penguatan.
Keterampilan memberi penguatan adalah segala bentuk respon baik verbal ataupun nonverbal yang diberikan guru terhadap tingkah laku siswa untuk memberikan umpan balik atas perbuatannya sebagai suatu dorongan ataupun koreksi dan memotivasi siswa yang lain untuk berbuat hal yang sama seperti siswa yang diberikan penguatan tadi. Yang berikutnya yaitu ada tujuan pemberi penguatan, ada 4. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa dan membangkitkan motivasi siswa. Yang kedua, memudahkan siswa untuk belajar. Yang ketiga itu menumbuhkan rasa percaya diri pada diri siswa. Dan yang terakhir, memelihara iklim kelas yang kondusif. Yang berikutnya adalah komponen pemberian penguatan. Di sini ada 2. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal itu apa? Penguatan verbal adalah penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata, baik pujian dan penghargaan atau kata-kata koreksi. Yang kedua yaitu penguatan nonverbal, adalah penguatan yang diungkapkan melalui bahasa isyarat. Yang berikutnya ada prinsip-prinsip pemberian penguatan. Ada beberapa. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebermaknaan. Yang ketiga, menghindari penggunaan respon yang negatif. Yang keempat, penggunaan bervariasi. Yang kelima, berikan penguatan dengan segera. Yang keenam itu ada sasaran penguatan. Dan yang ketujuh ada pemilihan waktu penguatan. Yang berikutnya yaitu keterampilan dasar mengadakan variasi. Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar itu murid senantiasa menunjukkan ketekunannya, antusiasme, serta penuh partisipasi, menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan keingintahuan siswa, melayani gaya belajar siswa yang sangat beragam, serta meningkatkan kadar keaktifan siswa. Yang berikutnya yaitu ada tujuan dan manfaat dari keterampilan mengadakan variasi ini. Yang pertama yaitu untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek pembelajaran yang relevan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat keingintahuan dan ingin menyelidiki siswa tentang hal-hal yang baru. Yang ketiga, untuk memupuk dan membentuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai gaya mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang baik. Yang terakhir yaitu guna memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran itu dengan baik. Yang berikutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengadakan keterampilan variasi. Yang pertama, keterampilan mengajar variasi serta hubungannya dengan keterampilan guru profesional lainnya seperti penguasaan berbagai metode mengajar dan keterampilan mengajukan pertanyaan. Yang kedua yaitu penggunaan berbagai keterampilan mengajar dengan variasi perlu direncanakan sebelumnya dan sebaliknya dicantumkan dalam suatu pelajaran yang harus disusun sebagai persiapan mengajar. Yang berikutnya yaitu penggunaan variasi sangatlah dianjurkan, tetapi harus luas dan wajar sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Yang berikutnya yaitu pemakaian variasi yang berlebihan justru akan menimbulkan kebingungan dan mengganggu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan reaksi siswa, baik reaksi tingkah laku ataupun reaksi perhatian siswa. Nah, yang berikutnya ada komponen-komponen dalam keterampilan variasi. Yang pertama ada variasi gaya mengajar. Variasi gaya mengajar pada dasarnya itu meliputi variasi suara, variasi anggota badan, dan perpindahan posisi guru dalam kelas. Bagi siswa, variasi tersebut dilihat sebagai sesuatu yang energik, antusias, bersemangat, dan semuanya memiliki relevansi dengan hasil belajar. Perilaku guru seperti itu dalam proses belajar mengajar akan menjadi dinamis dan mempertinggi komunikasi antara guru dengan siswa, menarik perhatian siswa, menolong penerimaan bahan pelajaran, dan memberi stimulasi.
Yang kedua yaitu variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, media pembelajaran itu apabila ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan ke dalam 3 bagian, yakni dapat didengar, dapat dilihat, dan dapat diraba. Pergantian penggunaan jenis yang lain mengharuskan anak menyelesaikan inderanya sehingga dapat mempertinggi perhatiannya. Hal ini karena setiap siswa itu mempunyai perbedaan kemampuan dalam menggunakan alat inderanya. Yang berikutnya yaitu ada variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola interaksi guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar memiliki corak yang sangat beraneka ragam, mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru sampai kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa. Hal ini tergantung pada keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar tersebut. Penggunaan variasi pola seperti ini bertujuan agar kegiatan pembelajaran tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, suasana kelas pun menjadi hidup. Yang berikutnya yaitu ada prinsip dalam penggunaan keterampilan variasi. Ada beberapa. Yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam menggunakan keterampilan variasi, sebaiknya semua jenis variasi itu digunakan. Di samping itu juga harus ada variasi penggunaan komponen untuk tiap jenis variasi, terutama penggunaan variasi gaya mengajar. Dalam bervariasi harus disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan agar menarik para siswa untuk memperhatikan atau mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua yaitu menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan itu sehingga momen proses pembelajaran itu terjadi utuh, tidak merusak perhatian siswa, dan proses belajar mengajar itu tidak terganggu. Yang berikutnya yaitu komponen-komponen variasi yang memerlukan pengorganisasian dan perencanaan yang baik perlu dirancang secara cermat dan dicantumkan dalam satuan pelajaran atau yang disebut RPP. Selain itu, perubahan komponen keterampilan tersebut dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang keempat yaitu penggunaan variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru, karena ini memerlukan penggunaan yang luas, spontan, sesuai dengan umpan balik yang akan diterima dari siswa. Yang berikutnya yaitu keterampilan dasar menjelaskan. Keterampilan dasar menjelaskan merupakan aspek yang penting bagi guru dari pengajar lain karena sebagian besar percakapan pembelajaran yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman siswa berupa penjelasan. Penguasaan keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan guru akan memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah yang akan dijelaskan, serta meningkatnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada tujuan keterampilan menjelaskan. Ada beberapa juga. Yang pertama tujuannya itu untuk membimbing siswa mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedua untuk membimbing siswa memahami dengan jelas jawaban pertanyaan yang mereka ajukan ataupun yang dikemukakan oleh guru. Yang ketiga yaitu melibatkan siswa agar mampu berpikir dengan memecahkan masalah-masalah ataupun pertanyaan. Yang keempat yaitu mengetahui umpan balik dari siswa sehingga dapat diketahui tingkat pemahamannya, keraguan dan ketidakmengertian para siswa. Yang berikutnya yaitu untuk mengetahui kesalahpahaman dalam memahami suatu materi. Yang terakhir yaitu untuk membimbing siswa memahami dan mendapatkan proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan suatu masalah. Yang berikutnya yaitu ada komponen keterampilan menjelaskan. Ada dua. Yang pertama komponen merencanakan penjelasan, yang kedua komponen menyajikan penjelasan. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam keterampilan dasar menjelaskan ini. Yang pertama, bahasa yang digunakan itu harus sederhana dan jelas.
Yang kedua, bahasa yang akan diterangkan itu dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu oleh guru. Yang ketiga yaitu dalam menjelaskan sertakan dengan contoh dan ilustrasi agar siswa tersebut ada gambaran. Yang keempat yaitu adakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan. Yang kelima yaitu hindari menggunakan saat menjelaskan. Selanjutnya itu keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah aktivitas yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi siap mental, menumbuhkan perhatian siswa, serta meningkatkan motivasi siswa agar terpusat pada kegiatan belajar yang dilakukan. Kegiatan membuka pelajaran bukanlah kegiatan yang basa-basi tanpa arah yang jelas. Dengan membuka pelajaran itu dimaksudkan untuk mengkondisikan siap mental bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu menutup pelajaran. Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pelajaran. Yang kedua ada tujuan membuka dan menutup pelajaran. Tujuan membuka pelajaran itu membangkitkan motivasi dan perhatian. Yang kedua, membuat anak didik memahami bentuk tugas. Yang ketiga, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran tersebut. Yang keempat itu menyadarkan siswa untuk berhubungan antara pengalaman atau bahan yang sudah dimiliki atau diketahui dengan bahan yang akan dipelajari. Yang berikutnya yaitu menutup pelajaran. Ada beberapa juga tujuannya. Yang pertama untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa, sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Yang berikutnya yaitu ada komponen-komponen membuka dan menutup pelajaran. Komponen membuka pelajaran ada beberapa. Yang pertama menarik perhatian siswa, yang kedua menumbuhkan motivasi siswa, yang ketiga memberikan acuan, dan yang terakhir itu membuat kaitan. Dan komponen menutup pelajaran ada 3. Yang pertama meninjau kembali, yang kedua mengevaluasi, dan yang ketiga itu bertindaklanjutkan. Yang berikutnya adalah prinsip membuka dan menutup pelajaran. Ada 4 juga. Yang pertama prinsip bermakna, yang kedua kontinu atau berkesinambungan, yang ketiga fleksibel atau penggunaannya secara luas, dan yang terakhir itu antusias dan penuh kehangatan. Selanjutnya itu keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil adalah melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai indikator. Yang kedua yaitu prinsip membimbing diskusi kelompok kecil ada 2 juga. Yang pertama diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Yang kedua kegiatan diskusi dapat berlangsung secara efektif jika didahului oleh perencanaan dan persiapan yang sangat matang. Yang kedua yaitu tujuan membimbing diskusi kelompok kecil ada 3. Yang pertama agar peserta didik dapat memberi dan menerima informasi baru maupun pengalaman dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir itu melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang berikutnya yaitu manfaat membimbing diskusi kelompok kecil ada 5. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir. Dengan diadakan diskusi ini peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir mereka secara kritis dan berpikir secara kreatif. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan disiplin
Disiplin. Peserta didik dapat meningkatkan kedisiplinannya melalui peraturan yang telah disepakati bersama dalam diskusi kelompok tersebut. Yang keempat yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam diskusi kelompok, peserta didik yang pasif akan diminta untuk menyampaikan ide-idenya, sehingga peserta didik yang lain dapat termotivasi oleh peserta didik yang pasif tadi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap saling membantu. Di dalam diskusi kelompok, peserta didik dapat saling membantu temannya yang kesulitan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Selanjutnya ada komponen membimbing diskusi kelompok kecil, ada 6. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, memperjelas masalah dan memberikan urunan. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Dan yang kelima, menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir itu menutup diskusi. Yang berikutnya yaitu keterampilan dasar mengelola kelas. Keterampilan dasar mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial. Yang berikutnya yaitu ada tujuan dalam mengelola kelas. Yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya serta sadar untuk mengendalikan dirinya. Yang kedua itu membantu siswa mengerti akan arah tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga yaitu mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pelajaran secara tepat dan baik. Yang berikutnya yaitu memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensinya yang di dalamnya itu memberikan pengarahan yang jelas kepada peserta didik. Nah, yang berikutnya yaitu ada prinsip dalam mengelola kelas. Ada beberapa juga. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Dan yang terakhir, penanaman disiplin pada diri. Yang berikutnya adalah strategi dalam mengelola kelas. Ada beberapa. Yang pertama, pengelolaan kelas secara fisik. Yang pertama, penataan lingkungan belajar. Yang kedua, penataan bangku dalam kelas. Dan yang ketiga, papan tulis, kapur tulis, dan lain-lain. Dan yang keempat itu halaman sekolah. Nah, yang berikutnya itu pengelolaan sosial di dalam kelas. Yang ada beberapa juga. Yang pertama, cara pengajaran guru atau seorang pendidik. Yang kedua yaitu cara menata tempat duduk siswa agar pembelajaran itu efektif dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu kriteria dalam menata tempat duduk siswa agar pembelajaran efektif dan menyenangkan. Yang berikutnya yaitu ada hal-hal yang harus dihindari saat mengelola kelas. Yang pertama, campur tangan yang berlebihan. Yang kedua, kelenyapan. Yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Yang keempat, penyimpangan. Dan yang kelima itu bertele-tele. Selanjutnya itu keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Mengajar kelompok kecil dan perseorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik itu dengan peserta didik lainnya. Khususnya dalam melakukan pembelajaran perseorangan perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik agar apa yang disampaikan bisa diharapkan dan bisa diterima oleh peserta didik. Yang berikutnya yaitu peran guru dalam membimbing kelompok kecil dan perseorangan. Ada beberapa juga. Yang pertama, organisator dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru merupakan sumber informasi bagi siswa. Yang ketiga yaitu guru merupakan pendorong siswa untuk belajar atau yang disebut sebagai motivator. Yang keempat yaitu pendiagnosaan kesulitan siswa serta pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu penyediaan materi itu dalam kesempatan belajar bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti peserta didik.
Yang berikutnya yaitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan itu dapat terwujud. Yang pertama, ada hubungan yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Yang kedua yaitu siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara dan minat sendiri. Yang ketiga yaitu siswa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar, dan yang terakhir yaitu guru dapat memainkan berbagai peran. Selanjutnya yaitu ada pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan dalam kelas. Yang pertama, pola yang pertama yaitu dari kelas besar ke kelompok kecil, dari perorangan ke kelas besar. Yang kedua yaitu kelas besar ke kelompok kecil ke kelas besar. Yang ketiga yaitu kelas besar ke perorangan, perorangan ke kelompok kecil, dan kelompok kecil ke kelas besar. Dan yang terakhir yaitu kelas besar ke perorangan, perorangan ke kelas besar. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama, guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Yang kedua yaitu tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga yaitu pengorganisasian siswa seperti sumber materi serta waktu merupakan langkah pertama yang diperhatikan guru. Yang keempat yaitu kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Dan yang kelima yaitu dalam pengajaran perorangan guru perlu mengenal siswa-siswa secara pribadi. Yang berikutnya itu ada komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Ada 4 juga. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Dan yang terakhir yaitu keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terima kasih, itulah presentasi dari saya tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.